Halo, selamat pagi anak-anak, khususnya di kelas 10 akuntansi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua baik-baik saja ya. Jadi selamat datang kembali di kelas IPA bersama Ibu Niwayan Mary Wintari, SPD, MSI. Nah, jadi untuk pemanasan kelas IPA pagi ini, Ibu punya gambar ya untuk kalian. Jadi coba kalian perhatikan gambar berikut. Kemudian pertama, temukan semua makhluk hidup, baik yang tampak maupun makhluk hidup yang kemungkinan ada di gambar ini namun tidak tampak pada gambar. Ya, kemudian yang kedua, temukan semua benda mati yang tampak pada gambar maupun benda mati yang kemungkinan ada tapi tidak tampak pada gambar berikut. Silahkan, temukan dulu. Sudahkah kalian menemukan? Ya, jika belum, silahkan kalian cari-cari dulu. Kemudian jika sudah, silahkan pause video ini, kemudian kalian kirimkan jawaban kalian melalui voice note di grup Mapel. Ibu tunggu. Nah, setelah anak-anak memperhatikan gambar yang Ibu berikan, kemudian menemukan mana makhluk hidup, mana benda mati di gambar tersebut, kemudian kalian juga sudah mengirimkan voice note ke grup Mapel. Jadi topik yang akan kita pelajari hari ini adalah terkait dengan gejala alam biotik dan abiotik. Jadi perhatikan video ini sampai selesai karena video ini nanti akan mengarahkan kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas mengenai topik hari ini. Perhatikan terus ya. Baik, berikutnya akan Ibu jelaskan terkait dengan pokok-pokok materi dari masing-masing topik yang akan kita pelajari. Jadi topik yang pertama kita akan belajar tentang gejala alam biotik. Ya, pokok-pokok materi dari topik ini adalah pertama, ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian yang kedua, keanekaragaman makhluk hidup atau yang biasa kita kenal dengan istilah keanekaragaman hayati. Kemudian yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup. Yang keempat, manfaat makhluk hidup bagi manusia. Dan yang kelima adalah pengaruh manusia terhadap keanekaragaman makhluk hidup. Selanjutnya topik yang kedua adalah tentang gejala alam abiotik. Pokok-pokok materi yang akan kita bahas adalah nantinya tentang tanah, batuan, air, cuaca, serta iklim. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang topik gejala alam biotik. Ya, jadi teknik belajarnya nanti sambil mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan pada slide berikutnya, kalian mau tidak mau harus melakukan proses literasi ya. Membaca literatur baik dari buku, ya kalian punya buku pegangan ini kan ya. Jadi buku ini bisa kalian gunakan untuk melakukan kegiatan literasi hari ini. Jika tidak ada buku, kalian bisa gunakan internet sebagai sumber literatur kalian. Ya, jadi simak video ini sampai selesai karena tugas-tugas kalian ada di slide berikutnya. Baik, sebelum masuk ke slide tugas, ini ada beberapa persiapan yang harus kalian lakukan. Jadi yang pertama, siapkan buku catatan atau buku latihan kalian. Kemudian yang kedua, siapkan alat tulis. Yang ketiga, siapkan buku paket IPA atau materi online yang berkaitan dengan gejala alam biotik. Dan yang keempat, sebagai informasi, tugas ini bersifat individu. Jadi, persiapkan diri kalian dengan baik. Setelah semuanya siap, silahkan meluncur ke slide berikutnya. Baik, untuk tugas pertama, kita akan membahas tentang pokok materi ciri-ciri makhluk hidup. Ya, jadi di slide Ibu sudah berikan beberapa gambar yang lumayan lucu ya. Jadi ini bisa kalian perhatikan. Kemudian kalian ceritakan ciri-ciri makhluk hidup apa saja yang kalian temukan pada gambar berikut. Ya, jadi setelah kalian menemukan ciri-ciri makhluk hidup pada semua gambar ini, silahkan kalian tuliskan di buku catatan atau buku latihan kalian. Misalkan, oh yang gajah ini menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup itu breathe, bernafas. Kemudian berikutnya silahkan kalian analisis gambar-gambar yang sudah Ibu berikan
dan tuliskan ciri-ciri makhluk hidup apa saja yang kalian temui. Jadi untuk tugas 1, tidak hanya ciri-ciri saja ya, silahkan kalian jelaskan. Misalkan bernafas, kenapa makhluk hidup itu perlu bernafas? Dan seterusnya. Jelas ya? Jadi silahkan kalian tuliskan di buku catatan kalian untuk tugas 1. Berikutnya tugas 2 terkait dengan keanekaragaman makhluk hidup atau keanekaragaman hayati. Jadi kalau kalian pernah mendengar atau sudah membaca di buku, jadi keanekaragaman hayati itu kita bisa bedakan menjadi 3 jenis ya. Yang pertama istilahnya adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Kemudian yang kedua istilahnya adalah keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis. Dan yang ketiga adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, Ibu juga punya gambar yang lucu-lucu lagi ya. Jadi di gambar ini silahkan kalian pilih nantinya yang mana yang keanekaragaman hayati tingkat gen, yang mana keanekaragaman hayati tingkat spesies, dan yang mana keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Silahkan kalian jelaskan juga mengapa misalkan gambar singa, macan, kemudian kucing ini kalian sebutkan sebagai keanekaragaman hayati tingkat gen gitu misalkan. Kenapa? Silahkan kalian jelaskan di buku catatan atau buku latihan kalian. Jadi setiap jawaban kalian disertai dengan penjelasan. Kira-kira dari mana penjelasan itu bisa kalian dapatkan? Ya jelas dari proses literasi, yaitu membaca sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan materi keanekaragaman hayati. Silahkan dibuat. Yang ketiga, kita akan membahas tentang pokok materi klasifikasi makhluk hidup. Ya, jadi makhluk hidup di dunia ini sangat beragam ya. Jadi jumlahnya sangat banyak. Jadi para ilmuwan sudah melakukan upaya untuk lebih mudah mempelajari makhluk hidup, dilakukanlah proses klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup. Jadi sampai saat ini kita mengenal namanya sistem klasifikasi 6 kingdom atau 6 kerajaan. Ya, jadi apa itu sistem klasifikasi 6 kingdom? Jadi silahkan kalian cari tahu di buku paket maupun di internet. Kemudian kaitkan dengan gambar pada slide berikut ya. Jadi Ibu punya 5 gambar. Nantinya kalian pilih yang mana yang mewakili kingdom 1, kingdom 2, kingdom 3, kingdom 4, kingdom 5 dan kingdom 6. Ya, silahkan kalian pilih, kemudian kalian jelaskan ciri-ciri dari masing-masing kingdom tersebut. Jelas ya? Jadi cari tahu dulu sistem klasifikasi 6 kingdom itu apa. Kemudian pilih makhluk hidup yang mewakili masing-masing kingdom. Kemudian yang ketiga, jelaskan ciri-ciri dari masing-masing kingdom. Ya, sama ditulis juga di buku catatan atau buku latihan kalian. Selamat mengerjakan. Bagaimana anak-anak? Masih semangat? Ya, jadi kita akan masuk ke pokok materi yang keempat, yaitu tentang manfaat makhluk hidup bagi manusia. Ya, jadi kita ambil contoh kalian ya sebagai pelajar ya di tingkat SMK. Kira-kira seumur hidup kalian sampai umur sekarang ini, ya kira-kira umur kalian 15-16 tahun kan ya. Adakah manfaat yang kalian rasakan dari makhluk hidup di sekitar kalian? Ya, jadi silahkan ceritakan manfaat yang kalian dapatkan sampai umur kalian saat ini ya dari makhluk hidup di sekitar kalian. Silahkan ditulis juga di buku catatan kalian. Baik, tugas terakhir. Ya, jadi tugas terakhir ini terkait dengan pokok materi pengaruh manusia terhadap keanekaragaman makhluk hidup. Ya, anak-anak yang namanya manusia ya seperti kita ini pasti punya pengaruh positif maupun pengaruh negatif terhadap lingkungan dan makhluk hidup ya. Jadi silahkan anak-anak sebagai pelajar ya ceritakan
kira-kira pengaruh kalian yang bersifat positif terhadap lingkungan maupun makhluk hidup di sekitar kalian itu apa saja. Kemudian pengaruh negatif yang kalian berikan terhadap makhluk hidup maupun lingkungan di sekitar kalian itu apa. Ya, artinya merefleksi atau bercermin dari diri kalian masing-masing. Silahkan dituliskan untuk tugas yang kelima. Baik anak-anak, jadi setelah belajar tentang gejala alam biotik, ya silahkan kalian buat kesimpulan dan tulis di buku catatan kalian apa sih hal yang bisa kalian syukuri ya setelah belajar tentang materi ini. Ibu berikan contoh, misalkan saya bersyukur masih bisa bernafas ya, jadi saya masih dikatakan sebagai makhluk hidup. Kalau tidak bisa bernafas berarti saya sudah mati. Nah, itu contohnya. Rasa syukur karena masih bisa bernafas. Silahkan kalian ceritakan lagi rasa syukur apa yang bisa kalian dapatkan setelah mempelajari materi tentang gejala alam biotik. Ya, silahkan ditulis di buku catatan atau buku latihan kalian. Baik, selanjutnya untuk pengumpulan tugas, ya jadi nanti akan Ibu kirimkan link untuk upload ya tugas-tugas kalian di grup Mapel. Jadi silahkan buku catatan kalian itu difoto ya. Jadi tiap halaman kalian foto, boleh kalian gabungkan atau nanti upload satu demi satu, dibuatkan folder tersendiri di link yang Ibu berikan. Ya, linknya link Google Drive ya, sama seperti ketika kalian upload tugas video perkenalan. Jadi untuk batas waktu upload tugas hari ini adalah sampai pukul 18.00 WITA. Ya, jadi silahkan kerjakan tugas ini dengan sebaik mungkin, resapi dan lakukan semaksimal mungkin. Baik anak-anak, terima kasih sudah mau menyaksikan video ini sampai selesai. Ya, Ibu menunggu tugas kalian semua terkumpul di Google Drive yang Ibu kirimkan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya untuk membahas tentang gejala alam abiotik. Sampai ketemu semuanya.